Masih lanjutan tentang paradox marketing. Wah, udah banyak banget episode tentang paradox marketing. Paradox marketing tuh ngomongin sesuatu yang sebenarnya baik, tapi ketika dilakukan berlebihan jadi nggak baik. Sama kayak obat kalau berlebihan jadi racun. Sama kayak olahraga yang baik banget itu kalau berlebihan juga bikin sakit. Orang terlalu baik juga nggak bagus, terlalu jahat apalagi gitu. Jadi ini tentang sesuatu ngebalance kapan harus ke sini, kapan harus ke sana, cari kombinasi yang bagus, cari campuran yang pas, ya kayak marketing mix dan sebagainya. Udah beberapa episode saya sampai nggak inget ya, udah saking banyaknya. Tapi awalnya kita ngomongin soal paradoks pertama tuh short term versus long term ya, kalau nggak salah. Terus habis itu kedua kita ngomongin explicit versus implicit kalau di consumer research. Terus kita ngomongin soal systematic consistent versus dynamic random. Terus kita juga ngomong soal attention versus memory. Kita ngomong juga soal apa ya? Terakhir novelty versus konsistensi. Jadi ya lumayan ya. Hari ini kita ngomongin soal emotional versus rasional. Nah, ini menarik nih. Banyak yang udah bahas tapi juga masih selalu menarik. Jadi ada dua tim gitu ya. Kalau ngomongin emotional dan rasional, ada pertama tim rasional. Dia selalu bilang dia adalah kelompok orang-orang yang percaya bahwa orang mengambil keputusan rasional dalam membeli produk gitu ya. Makanya ketika bikin marketing communication selalu didorong feature, selalu didorong kelebihan, hitung-hitungan yang secara logis bisa membuktikan bahwa kita oke. Termasuk diskon, bonus, berbagai macam pemanis, perbandingan, review, testimoni dan sebagainya. Intinya bikin secara hitung-hitungan yang masuk akal banget gitu ya. Dan masuk akal juga sebenarnya karena masa iya gitu kan ada orang mau beli brand yang secara hitung-hitungannya nggak oke gitu ya. That's why makanya didorong terus segala macam hitungannya. Pokoknya semua harus rasional. Produknya harus make sense banget gitu kan, didorong dan sebagainya. Nah, terus di sisi lain ada tim emosional. Tim emosional ini adalah orang-orang yang percaya bahwa manusia tuh ngambil keputusan tuh tidak selalu rasional dan bahkan seringkali emosional. Makanya emosional tuh penting gitu ya. Bahkan sangat penting. Nah, materi-materi yang mereka buat makanya selalu seneng untuk manfaatin emosional. Ayo dong, ini harus touchy, entah sedih, kayak advertising macam iklan-iklan Thailand itu ya, iklan-iklan yang menyentuh dan sebagainya. Feature ditaruhnya belakangan, nggak terlalu penting lah gitu, cuma di brand window aja gitu kan, atau bahkan nggak dikomunikasikan sama sekali. Yang penting tuh seolah-olah adalah nyentuh dulu gitu ya, prinsipnya dipegang, dan abis itu harapannya emosinya bisa menggerakkan orang, bikin orang jadi tertarik, bikin orang jadi suka sama brandnya, jadi orang lebih mau milih brand ini gitu kan. Kayak orang sales zaman dulu, bukan zaman dulu sampai sekarang, kan suka bilang bahwa emosionalnya harus disentuh dulu, penting. Kalau emosional udah disentuh beres gitu ya. Nah, yang kita perlu lihat adalah konsekuensinya. Konsekuensinya apa sih untuk melihat kapan dan mana yang sebenarnya lebih oke. Kalau ada yang lebih oke, itu jangan ya kayak yang udah sebenarnya masalah kombinasi aja. Pertama kita lihat konsekuensi yang rasional ya. Konsekuensi ketika kita ngedorong produk, ngedorong brand secara rasional, brand akhirnya cuma dilihat sebatas hitung-hitungan. Mana yang lebih bagus, mana yang enggak. Kalau brandnya bagus dipilih, ketika brandnya nggak unggul ya udah ditinggalin gitu kan. Contohnya ponsel Android, banyak banget kan ponsel Android tuh brandnya macam-macam, sistemnya Android gitu kan, sistemnya sama, experience-nya sama karena sistemnya sama gitu ya, ekosistemnya juga sama, Play Store juga gitu kan. Akhirnya yang bisa dilakukan adalah jual feature, mereka memilih gitu, ketimbang misalnya bahkan ada opportunity untuk jual brand, enggak, yang dijual feature dulu gitu kan. Makanya yang diomongin teknis mulu, prosesornya lah, teknologi layarnya lah, RAM-nya lah, ROM-nya lah, kameranya lah, dan lain sebagainya gitu kan. Diskusinya selalu ke arah sana, dan ketika teknologinya kalah sementara harganya mahal, ya udah ditinggal. Enggak, ini enggak menarik, bukan pilihan yang menarik gitu. Dan ini kelompok ini kalau di konsep brand hierarki, saya pernah berapa episode ya? 6 episode kalau nggak salah ngomongin tentang brand hierarki. Kalau belum nonton itu penting. Dia masuk ke level resonate gitu ya. Jadi masuknya ke sana, dan ketika terjebak di sini sebenarnya oke-oke aja selama bisa unggul. Tapi kalau nggak bisa unggul ya udah kelar gitu. Jadi ketika kita bawa logik, ya pastikan secara logik kita menang. Kalau secara logik kita kalah, ya kalah gitu kan. Masalahnya itu tadi, berapa banyak sih brand yang bisa mempertahankan hitung-hitungan logiknya selalu unggul terus gitu ya. Saya nggak bisa nyebut banyak karena memang nggak banyak yang bisa unggul terus. Beberapa yang saya bisa sebut apa? Google tuh selalu di atas, dan Google dulu main rasional walaupun sekarang udah pindah gitu ya.
udah mulai ada emosionalnya. Terus Indomie gitu kan. Indomie ini menarik. Indomie sebenarnya ya ngomongin mie kan susah, ngomongin rasional. Ngomongin paling enak tuh kan susah. Dan makanan rasa tuh nggak bisa dijelaskan secara rasional gitu. Tapi Indomie secara produk unggul terus. Jadi ketika dia bermain di produk unggul ini ya udah aman gitu ya. Dan karena dia juga emang unggul, nggak ada yang ini dia, dan bukan cuma orang Indonesia ya. Orang Australia, orang Afrika, orang Inggris segala macam juga pada suka gitu kan. Dan menariknya bahkan Apple aja itu nggak bisa di atas sebenarnya kan. Jadi kalau Google tadi kita bisa bilang mungkin Google masih paling di atas dan selama ini nggak pernah disusul. Indomie juga gitu ya. Apple tuh nggak selalu paling di atas. Paling nggak misalnya di sisi kamera, zoomnya kalah sama Samsung dan lain sebagainya lain. Berbagai macam tes juga nggak menempatkan Google paling atas gitu kan. Tapi itu tadi konsekuensinya ketika rasional, ketika dia ngedorong Google anyway bukan masuk rute rasional ya. Google tuh sebenarnya sisi lainnya, sisi emosional. Tapi nunjukin ketika nggak unggul ya udah akan siap, tapi ketika unggul ya dia bisa bertahan. Nah yang emosional gimana konsekuensinya? Pertama ya dia bisa menyentuh, dia bisa diingat, dia bisa create good feeling gitu kan, dia bisa viral gitu kan, tapi juga bisa lupa brandnya gitu. Karena apa? Ketika kita dorong emosional gitu ya, orang bisa terbawa. Emotion tuh ada emotion spectrum dan ada emotion spectrum yang negatif. Negatif tuh bukan berarti itu habis itu dia bukan berarti itu habis itu dia jelek ya, tapi negatif tuh dalam arti energinya itu cenderung membuat dia lebih kalem gitu ya, sehingga dia tidak terdorong gitu. Jadi bikin iklan sedih contohnya itu salah satu contoh yang energinya negatif, karena ketika kita sedih kita cenderung untuk ya udah deh gitu loh. Kita nggak detail lagi, kita nggak memilih lagi gitu kan. Jadi itu salah satu contoh yang negatif. Contoh lengkapnya sebenarnya di buku saya tuh, bahas tentang emotion dan lain sebagainya gitu. Nah terus habis itu bisa jadi ngedorong emotion kalau ramuannya nggak pas, itu nggak ngedorong penjualan. Karena biasanya feature-nya ya emosi udah dibangun terus tiba-tiba kita ngomongin harga, pecah emosinya kan, bubar gitu ya. Jadi memang agak sulit untuk mengkombinasikan ketika udah masuknya dengan emosi gitu kan. Nah walaupun kalau untuk ngomongin soal brand image ini bagus, akan dipersif sebagai brand yang peduli gitu kan. Contohnya ya advertising Thailand lah semua yang ini. Tapi balik lagi kalau kita lihat dari berbagai macam iklan-iklan sedihnya Thailand, yang kita ingat berapa? Ingat nggak brandnya? Atau setidaknya ingat nggak sih kategorinya apa gitu kan? Saya ingat cuma satu, Thai Insurance. Dah itu doang. Yang lainnya saya nggak ada yang ingat gitu ya. Tapi apakah itu membuat saya pengen beli? Ya bukan Thai Insurance saya. Kalau iklan asuransi di Indonesia ada yang begitu, apakah itu membuat saya pengen beli? Rasanya enggak gitu. Sejujurnya ya. Jadi emang tidak semudah itu juga. Nah, pendekatan ini juga berisiko ketika brand awareness-nya masih rendah. Ketika sebuah brand awareness-nya masih rendah, terus main emosional, jadi nggak diingat, nggak appeal, karena emosional itu segitu powerful sehingga pada akhirnya orang juga akan ngelihat ini yang ngomong siapa. Kalau ada messenger effect, kalau yang ngomong ini bukan sesuatu yang dipandang, yang udah punya modal bagus, akhirnya juga nggak jadi apa-apa gitu. Akhirnya nggak jadi apa ya? Bisa nggak dapet apa-apa lah kasarnya gitu ya. Dan ini juga emotional approach itu balik lagi nggak bisa dijadiin satu-satunya approach, jadi memang harus dikombinasi gitu. So baiknya gimana gitu kan? Baiknya yang pertama adalah itu tadi balik lagi kan, orang suka bilang oh udah hit emotionnya aja. Kalau emotionnya udah kena, emotion ini nggak harus sedih-sedihan ya, gengsi segala macam itu emotion. Ketika emotionnya udah kena, rasionalnya jadi nggak perlu gitu. Orang akan wah udahlah kayak sapi dicocok hidungnya, ngikut aja kemana aja gitu kan. Nah saya nggak begitu setuju sama itu gitu kan. Saya setuju bahwa emosional penting, tapi selalu ada logik yang support dia di belakang. Gak bisa emotion jalan sendiri, tapi logik jalan di depan. Tadi juga ada risiko, yaitu tadi ketika secara logis kita kalah ya kalah gitu. Jadi emotion juga ya tadi ya nggak harus sedih-sedihan, bisa angkat gengsi. Bayangin ya contoh gini ya, untuk membuktikan bahwa emotion itu penting, contohnya gengsi gitu ya. Tapi dia baru bisa jalan ketika supportnya kuat. Contohnya adalah misalnya kita jualan brand mobil gitu ya. Tahu sendiri lah, mobil tuh suka ngomongin gengsi gitu kan. Brand-brand mobil yang udah premium, wah kita mau mainnya gengsi, hide the emotion gitu ya. Tapi feature-nya aja minim gitu ya. Terus brandnya nggak keren, nggak ada lebih-lebihnya, horsepower-nya rendah, desainnya gitu-gitu aja. Gimana mau gengsi gitu. Jadi emotionnya sulit untuk terbangun karena rasional tidak support gitu loh. Jadi itu. Nah, dan kita ngelihat brand-brand yang gede
yang main emosional. Ada Nike, ada IKEA, ada Apple, ada Harley, ya. 4 brand ini semuanya nggak malu-maluin secara di sisi rasionalnya. Jadi secara produk, rasional, feature, walaupun mungkin tidak selalu yang paling atas ya, ada beberapa part yang menarik kayak Nike, apakah paling atas? Susah, sepatu itu susah dibandingin. Menang Nike atau Adidas atau Puma atau apapun itu. IKEA, ya kita tahu IKEA sebenarnya kan secara material bukan yang terbaik sebenarnya, walaupun dia desainnya oke banget gitu ya. Apple, ya tadi kita udah bahas, kameranya kalah sama Samsung dan sebagainya. Harley, apakah paling nyaman? Enggak, gitu kan. Coba naik Harley di Jakarta, ya begitu macet dikit pusing karena temperatur naik gitu kan. Nggak kuat panas kan karena mesinnya gede gitu, harus dikebut dulu, kena angin, baru temperatur turun lagi dan sebagainya gitu kan. Jadi nggak sempurna tapi nggak malu-maluin setidaknya. Jadi itu tadi, ketika main emosional, rasionalnya nggak boleh malu-maluin. Nah sebaliknya, ketika kita dominan dengan logis, itu juga bahaya ya. Ini kalau dijelasin panjang lebar, tapi coba lihat ke episode tentang ngomongin social norm dan market norm. Kenapa diskon itu bisa berbahaya buat brand? Waktu itu saya ngomongin bahwa ketika orang ditarik jadi perhitungan, itu ya orang nggak bisa balik lagi ke social norm. Contohnya waktu itu yang saya kasih contoh, misalnya kita mau ngedate gitu ya sama istri, udah lama nggak ngedate nih, anak titip deh di mertua gitu, terus kita pergi ngedate sama istri, makan malam berdua, pulang, terus habis itu kita jemput anak-anak di rumah mertua, terus kita tanya sama mertua, jadi berapa nih saya harus bayar untuk jagain anak? Kan bakalan digampar nggak sama mertuanya? Itu tadi, karena itu social norm, nggak bisa dicampur sama market norm gitu kan. Sebaliknya juga sama gitu kan, kita berbisnis gitu ya sama temen gitu ya, which itu market norm. Terus habis itu kita bilang, ya udahlah gue nggak usah bayar, kan kita teman, gue juga sering bantu lo. Ya nggak bisa juga digampar. Jadi dua itu susah dicampurkan. That's why makanya ketika kita ngomongin logis, ngomongin market norm, ngomongin hitung-hitungan rasional, akhirnya nanti susah ditarik balik lagi gitu kan. Nah jadi harus ngebalance, rasional nggak perlu dominan gitu ya. Tapi ada standarnya gitu kan, nggak perlu jadi yang nomor satu secara rasional, tapi ada standarnya, harus dipenuhi, ada thresholdnya. Abis itu kita bisa bisa kasih sentuhan-sentuhan emosional gitu kan. Bahkan kalau logisnya kuat, kalau rasionalnya udah kuat, sebenarnya kesempatan untuk nggak ngomong rasional lagi gitu kan. Justru kesempatan ketika rasionalnya kita nomor satu, kita punya pilihan amat sangat kuat untuk nggak ngomongin rasional lagi, justru mainnya ke emosional. Contohnya siapa? Singapore Airlines. Kurang kuat apa rasionalnya gitu kan, servisnya paling bagus, makanannya paling enak, pesawatnya baru, on time, semuanya lah gitu. Kalahnya cuma harga doang, harganya mahal gitu, tapi sisanya oke gitu ya. Tapi kapan Singapore Airlines ngomongin rasional? Jarang. Dia lebih banyak ngangkat sisi emosional. Begitu juga BMW, Mercedes gitu kan, teknisnya kuat, experience mumpuni, horsepower gede gitu ya dengan cc yang sama, tapi dia nggak pernah ngegembor-gemborin teknologi. Ya ada, paling cuma buat penghias aja, tapi intinya ngomongin soal kebanggaan, soal kenikmatan berkendara, sheer driving pleasure kan katanya si BMW dan sebagainya. So orang lihat dari apa yang dia omongin, orang dilihat dari apa yang dia omongin. Maksudnya ketika orang kaya tuh udah nggak ngomongin harga lagi, nggak ngomongin wah cari duit susah, enggak gitu. Orang kaya beli apa ya beli aja, dia nggak ngomongin harga. Jadi sama ketika kita ngomongin teknis, artinya justru kita belum mumpuni di teknis itu. Ketika kita ngomongin rasional, artinya kita belum mumpuni di rasional itu gitu. Nah kalau udah mumpuni di rasional, nggak usah ngomongin itu, justru kesempatan untuk kita bisa ngomongin sesuatu yang termasuk emosional tadi gitu kan. Nah brand pun juga sama itu tadi gitu ya. Jadi bukan cuma orang, brand juga sama. Ketika brand kita kuat secara rasional, kesempatan untuk masuk bermain-main di emosional, sehingga dua ini bisa ngebalance. Jadi bermain terlalu emosional tanpa support rasional berbahaya sekali, nggak akan jadi apa-apa. Bermain rasional tanpa emosional nggak sustain dan bahaya banget. Dua ini harus balance dan takarannya harus pas gitu ya. Kapan kesempatannya muncul, mainin dua ini secara proporsi yang benar gitu.